Kita mulai aja ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Udah terlihat screen saya? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Baik, untuk sesi ini kita akan membahas tentang sistem dan lingkungan. Udah sempat di forum chat juga udah saya udah dibuka belum ya? Belum ya? Rekayasa thermal ya? Sudah, Bu. Saya tadi lihat udah ada di portal sih. Oh, udah. Tapi untuk PDF yang kurang tahu, Bu. Tadi Bu open diskusi doang. Oh, oke. Nah, ini yang akan kita bahas sistem dan lingkungan. Kemudian satuan energi panas, perpindahan panas. Perpindahan panas sih sebenarnya cuma kayak ngingetin ya, karena kan kalau kita masuk ke mata kuliah. Sekarang nama mata kuliahnya apa? Rekayasa sistem dan struktur. Apa nama mata kuliahnya sekarang? Dulu kan namanya rekayasa thermal, sekarang udah diganti kan ya nama mata kuliahnya? Nah, kalau ini berarti tentang termodinamika. Nah, sebelumnya udah ngambil mata kuliah perpindahan panas kan? Sudah, Ada Bu. mata kuliah perpindahan panas. Nah, nanti saya cuma ngingetin aja sih pasti perpindahan panas heat transfer. Cuma mengingat lagi karena kan kita mau masuk termodinamika. Kemudian modus dari perpindahan panas apa aja, sama contoh dari perpindahan panas pada sebuah bangunan. Nah, sekarang kita masuk ke sistem dan lingkungan. Jadi, mungkin ini sebenarnya udah ada di hari-hari, di keseharian kita tuh udah sering lihat, cuma kita belum tahu aja klasifikasinya kayak gimana. Sistem dan lingkungan ini dibagi ada 3, berarti ada sebuah sistem yang kalian jaga atau kalian ingin atur panasnya, suasananya, atmosfernya, sama lingkungan. Lingkungan itu berarti hal-hal di luar yang kalian bisa kendalikan. Jadi 2 hal itu. Nah, kalau misalnya dibagi 3 tadi, ada sistem terbuka, tertutup, sama terisolasi. Kalau yang terbuka itu berarti bisa jadi atau memang terjadi pertukaran energi. Dan kadang memang sengaja dibuat untuk terjadinya pertukaran energi. Disebutnya sistem terbuka. Contoh, kalau kalian buat api unggun. Nah kan emang kalian untuk menghangatkan badan kan. Jadi kalian sengaja emang membuat sistem sama lingkungannya sengaja dibuka karena ingin adanya pertukaran panas di sana. Nah, kalau misalnya sistem tertutup gimana? Nah, sistem tertutup ini kadang terjadi kebocoran, maksudnya tidak disengaja terjadinya sistem tertutup. Contoh kayak kalau kalian punya botol minum, terus botol minumnya itu kalian isi dengan air panas atau air hangat, lama-kelamaan kan air yang tadinya panas itu kan berubah jadi air dingin kan? Karena di sana ternyata terjadi perubahan panas. Jadi yang di lingkungan, suhu yang di lingkungan akan masuk ke suhu yang di dalam botol air panas kalian. Itu namanya sistem tertutup. Jadi kemungkinan terjadinya perpindahan itu masih sangat ada. Nah, yang terakhir sistem terisolasi atau terikat itu tidak ada kemungkinan perubahan pertukaran panas, perubahan atau pertukaran panas jadi materi atau energi. Kayak termos. Termos juga pun sekarang sistemnya makin lama makin banyak. Ada yang ditahan 24 jam, ada yang tahan 2 hari, ada yang mungkin cuma beberapa jam aja, tergantung dari bahan pelapisannya. Nah, itu disebutnya sistem terisolasi. Jadi, ini 3 hal dasar yang mesti sebelum kita belajar lebih dalam tentang rekayasa thermal, karena namanya rekayasa, berarti ada sebuah pengkondisian yang sengaja dikondisikan seperti itu, makanya disebutnya rekayasa. Maka kalian harus tahu dasar yang paling utamanya itu sistem sama lingkungan. Ada yang ingin dikendalikan dan ada hal-hal yang tidak bisa kalian kendalikan. Gitu. Nah, ini rumusnya dari yang tadi kita sudah sebutkan. Jadi panas itu kan biasanya disebutnya kalor, atau biasanya kalau di dalam equation tuh Q. Energi yang dipindahkan antara sistem dan lingkungan adanya perbedaan temperatur. Jadi kan energi itu kan nggak bisa dihilangkan, cuma bisa kita rubah aja mau dibawa kemana sih energinya. Gitu. Karena konsep dasarnya energi tidak bisa dihilangkan, maka ketika kita merekayasa, kita hanya bisa merubah si energi itu atau
kita alihkan ke tempat yang lain. Nah, tadi kalau misalnya lingkungan sama sistem, kalau seandainya di sistem ini lebih panas dibandingkan lingkungan, maka Qi itu akan lebih mudah dilepas dari sebuah sistem ke lingkungan. Maka kalau seandainya sistem kita sebutnya temperatur sistem atau TS, maka si TS itu akan jauh lebih besar dibandingkan TE, dibandingkan temperatur lingkungannya. Tapi kalau seandainya suhu udara di luar sama di dalam itu sama, maka kan nggak ada pertukaran kan, karena energinya itu sama gitu. Tapi kalau seandainya kebalikan, misalnya di lingkungan itu lebih panas dibandingkan sistem lingkungan lebih panas, itu kan kayak misalnya di sini kan, kok di sini sih? Di Indonesia kan udara di luarnya kan lebih panas kan, sedangkan di sistem kadang lebih dingin karena kita pakai AC atau apa. Nah, maka suhu yang di luar ini akan masuk kan ke dalam. Makanya kadang kalau kalian nyalain AC, pasti jangan dibuka jendelanya, jangan dibuka pintunya, biar gimana caranya si panas yang dari luar itu sebisa mungkin nggak masuk. Nah, itu terjadi kalau seandainya sistem itu temperaturnya lebih kecil dibandingkan temperatur yang ada di lingkungan. Gitu. Kemudian, nah kita masuk ke tadi termodinamika. Jadi termodinamika sendiri ini mempelajari hubungan antara, kan kalau hubungan perpindahan panas, hanya panasnya yang jadi pusatnya, gimana panas itu bertukar, bagaimana panas itu memindahkan atau mengubah sebuah benda. Tapi kalau termodinamika tidak hanya si panasnya, tapi kerja dan juga energi. Jadi energinya itu ada yang hilang gitu loh. Pasti namanya kalau misalnya ada perpindahan, ada energi yang dibutuhkan, ada yang hilang. Nah, energi ini menyangkutnya banyak hal. Pun kerja juga menyangkutnya banyak hal. Jadi kayak misalnya, kalau misalnya kayak AC, energi yang diperlukan kan berarti energi listrik kan, karena dia harus merubah nih si sistem yang panas jadi dingin, kondisi yang di AC. Makanya energi pun masuk di dalamnya. Maka nggak bisa lagi disebut perpindahan panas, tapi sudah dimaksudnya termodinamika, karena ada satu sistem di dalamnya, ada perubahan-perubahan yang diakibatkan dari rekayasa sistem yang kita buat. Nah, sistem keseimbangan dari termodinamika ini ada 3 hal, yaitu thermal, mekanik, sama material. Jadi yang dirubah atau yang mendapatkan impact terhadap termodinamika ini, walaupun kita misalnya cuma mau punya sebuah kantor atau misalnya ruangan yang lebih dingin. Berarti yang kita pasang AC, tapi yang diperhatikan keseimbangannya bukan hanya si panasnya, bukan hanya thermal, tapi secara mekanik sama secara material. Mekanik ini maksudnya apakah kan di dalamnya tuh ada kerja kompresor, nanti kan dibahas tuh, ada kerja kompresor, ada kerja evaporator. Nah, itu kan semua secara mekanik. Nah, kemudian material, bahan-bahan atau misalnya hal-hal perubahan yang terjadi di dalamnya. Kayak misalnya material itu es batu, kayak contohnya AC. AC kan juga dia refrigerator kan. Merubah cair menjadi padat. Itu kan merubah material. Kalau kalian bikin es batu kan yang tadinya cair menjadi padat, itu adalah perubahan material. Jadi yang merubah partikelnya ataupun si benda itu pun merubah bentuknya. Kemudian hal-hal yang paling penting dalam termodinamika kimia, tadi ada sistem sama lingkungan yang udah kita bahas. Sistem itu alam semesta yang diamati atau yang dipelajari, dan lingkungan bagian di luar sistem yang masih berpengaruh atau dipengaruhi oleh sistem. Nah, kalau kita rekayasa, itu kita balik, jadi sistem itu adalah yang kita amati, yang kita rekayasakan itu sistemnya. Kemudian lingkungan adalah hal-hal yang tadi saya bilang nggak bisa kita atur, nggak bisa kita rubah. Yang ada, dia bisa mempengaruhi sistem yang udah kita buat. Nah, di antara sistem sama lingkungan ini, pasti kan ada batasnya, ada boundary-nya. Itu adalah yang memisahkan antara si sistem yang kita inginkan sama lingkungan yang bisa, bukan merusak ya namanya, mempengaruhi sistem yang sudah kita buat. Gitu. Nah, ini sama, tadi menyebutkan tentang panas juga. Panas itu disebutnya juga biasa energi termal atau energi dalam, mungkin sering lihat kayak energi potensial, energi kinetik. Nah, energi dalam itu gabungan dari kinetik sama potensial. Potensial itu kan energi yang memang semua benda tuh punya energi potensial kan. Diem aja benda itu punya energi potensial. Nah,
energi kinetik sama potensial ini digabungkan kemudian menghasilkan namanya gerakan acak atau gerakan atom molekul di dalam sebuah sistem. Jadi kan yang tadi saya bilang karena semua benda itu punya energi potensial walaupun dia diem, kita lihat bendanya diem tapi yang di dalamnya si benda itu sebenarnya nggak diem. Kayak kita juga walaupun kita diem tapi di dalamnya kita tuh sebenarnya nggak pernah diem gitu. Kalau kita diem mungkin udah mati kan. Benda walaupun benda mati di dalamnya tuh nggak diem, tetap ada gerakan, yaitu elektron di dalamnya tetap bergerak. Kemudian energi juga bisa berpindah, karena nggak bisa dimusnahkan, maka salah satu yang bisa dilakukan ada di berpindah antara sistem ke lingkungan dengan bantuan kerja. Tadi kan termodinamika ada 3 kan, nggak cuma panas, tapi ada kerja, juga ada energi di dalamnya. Nah, kerja ini disebutnya dengan W simbolnya. Panas dan kerja merupakan energi yang berpindah antara sistem dan lingkungan. Jadi, si energi ini mencakup panas yang tadi berpindah, yang tadi dari sistem ini, Q itu kan panas. Sedangkan kerja itu W, berarti W itu sama dengan Q plus E. E itu kan energi, mau energi kinetik, mau energi potensial, kalau energi kinetik EK, EP, kayak gitu semua. EH. Nah, ini beberapa satuan energi. Kalau di SI, satuan internasional, kita bisa pakai joule. Tapi mungkin kalian masih banyak kalau ngelihat AC atau apa, dia biasanya pakai kayak gini, British Thermal Unit, misalnya pakai Fahrenheit, pakai pound air. Nah, itu dia pakai BTU, British Thermal Unit, jadi bukan pakai yang sistem SI. Biasanya ini dipakai kalau kalian misalnya ngelihat AC-AC dengan modulnya itu masih dari Jerman. Nah, biasanya itu masih pakai BTU yang dia nggak pakai joule tapi horsepower. Suka ngeliat nggak? Nah, biasanya tuh dia masih pakai yang British Thermal Unit. Masih diterima, banyak yang sampai sekarang pun masih pakai. Jadi biasanya kalau kalian misalnya nge-search di Google, banyak beberapa soal yang satuannya masih pakai pound air atau Fahrenheit atau tiba-tiba dia pakai hasilnya horsepower, itu masih banyak diterima karena masih banyak digunakan. Dan kalau kalian lihat psychometric chart, jadi nanti di ATS thermal di akhir sesi kedua kalian harus bisa menggambar di psychometric chart ya. Jadi ada psychometric chart yang mana kalian harus tahu berapa nilai entalpi, nilai panas di dalam sebuah sistem, sama nilai panas yang aslinya. Atau misalnya kalau masih AC gitu, nilai yang dikeluarkan sama AC. Nah, itu biasanya ada 2. Jadi biasanya mahasiswa suka salah nih kalau pas ujian. Misalnya yang dia punya diagram psikometrik chart itu dalam Fahrenheit, sedangkan soalnya dalam Celsius. Nah, itu aja yang dia pakai. Padahal nanti nilai hasil yang keluar tuh beda. Jadi pastiin, syukur-syukur kalian punya dua-duanya, itu bisa di-download kok di Google. Syukur-syukur kalian punya dua-duanya, namanya psychometric chart, ada 2, ada yang Fahrenheit, ada yang masih pakai Fahrenheit, dan ada yang pakai Celsius. Karena range-nya beda, kalau Celsius itu cuma 0 sampai 50 derajat Celsius tahu saya. Tapi kalau Fahrenheit itu sampai 200 Fahrenheit, 100 atau 200 Fahrenheit. Nah, itu kan berarti dengan perbedaan skala si psychometric chart itu, kalian akan dapat nilai entropi atau energi dalamnya itu akan beda. Jadi hati-hati sama satuan kalau di di termodinamika. Nah, ini saya flashback ke mata kuliah perpindahan panas kalian ya. Masih ingat kan konduksi? Ingat nggak? Konduksi, konveksi, radiasi. Konduksi yang paling gampang tuh kayak kalian manasin. Nggak pernah juga sih kita manasin kayak apa sih itu penggaris yang besi tuh, tau kan? Nah, kalau kalian panasin ujungnya, lama-kelamaan kalian berasa kan yang di tangan kalian. Nah, itu konduksi, udah gitu aja. Konduksi itu perpindahan panas, tapi partikelnya nggak ikut pindah. Terus dia nggak ngerubah bentuk, nah itu konduksi. Nah, ini rumusnya di konduksi. Nggak usah dihafalin rumusnya, soalnya saya cuma flashback doang, jadi saya anggap kalian udah selesai sebenarnya di sini. Nah, perpindahan panas itu kan macam-macam ya, ada yang di bidang datar, ada yang kalau misalnya
Masih ingat fisis 1 atau kok fisis ya? Fisdas yang KMPL kan bentuknya silinder kalau nggak salah ya. Iya nggak sih? Nah, ada yang silinder. Jadi perpindahan panas kan macam-macam media. Iya, media atau alat yang digunakan macam-macam. Nah, setiap macam-macam bentuk itu punya bidang datanya masing-masing. Nah, ini cuma rumusnya aja. Tadi udah konduksi, sekarang konveksi. Nah, kalau konduksi tadi contohnya kayak penggaris, kalau konveksi kayak kalian masak air. Jadi dia selain kalornya yang pindah, dianya juga berubah bentuk. Si air kan kalau lama-lama dipanasin teh nguap, berubah kan bentuknya. Jadi yang tadinya cair berubah jadi gas. Nah, itu konveksi. Pun sebaliknya ya, kalau misalnya kalian ngedinginin air kayak apa namanya cairan, kalian masukin ke freezer terus jadi es batu, itu berubah bentuk kan? Itu juga konveksi. Jadi kalornya tuh lepas. Gitu. Nah, ini salah satu rumusnya juga dari bentuk cairan ataupun gas. Koefisien konveksi kalau misalnya dia dalam bentuknya konveksi. Jadi dia ada boundary-nya. Boundary ini sebenarnya waktu, tapi terlalu tinggi sih kalau misalnya kalian pelajarin. Tapi just in case cuma buat tambahan aja ya. Setiap benda, mau itu cairan, gas, itu kan punya apa yang namanya melting point. Jadi di mana sebuah benda itu akan merubah bentuknya dengan sendirinya. Jadi nggak seolah-olah, kan kalau dulu kita pembahasannya zaman masih SMA, oh iya udah kalau misalnya kayak tadi besi dipanasin, dia modelnya konduksi. Tapi at the time, ada satu waktu di mana besi itu pun akan meluruh jadi cairan. Kalau terus-terusan dipanasin. Jadi itu namanya melting point-nya sebuah material. Jadi benda itu punya melting point, yang dimana dia akan merubah bentuknya sendiri. Nah, di konveksi ini, karena dia rata-rata benda yang merubah itu tidak terlalu tinggi, melting point-nya paling 100 derajat Celcius, kan nggak nyampe yang ratusan sampai ribuan, maka dia punya boundary. Boundary ini, velocity boundary ini, dimana dia akan merubah si strukturnya dia, atau merubah bentuknya dia menjadi bentuk lain. Itulah konveksi. Radiasi, kalau radiasi mah paling gampang ya. Hal-hal perpindahan panas tanpa memerlukan media apapun. Kayak matahari kan, ke kita, kan dia nggak perlu media apapun. Karena yang tadi saya bilang, setiap benda itu punya energi potensial, berarti udara pun punya energi potensial, yang mana ada atom, ada partikel-partikel yang sebenarnya bergerak tanpa kasat mata. Gitu. Tapi orang bilangnya nggak ada media, walaupun sebenarnya kalau kita dalemin lagi secara fisika, itu ada medianya, yaitu udara. Udara itu udah media. Nah, ini disingkat dari yang tadi 3, konduksi, konveksi, radiasi. Kalau misalnya terhadap waktu sama terhadap bentuk atau geometrinya. Yang tadi udah ada tabel-tabelnya ya kalau di konduksi. Nah, perpindahan panas sendiri kalau tadi udah mau dicontohin pada bangunan, itu ada 3 hal, panas langsung, tak langsung, sama panas isolasi. Isolasi ini ya sebenarnya sama kayak tadi sistem dan lingkungan. Jadi dia di boundaries dulu, tapi kan ada waktunya di mana dia tetap bisa masuk kayak termos, mau panas di berapa 24 jam atau berapa jam, tapi tetap at the time dia pasti pelan-pelan akan masuk gitu loh. Nah, elemen yang paling penting terhadap perpindahan dan pengumpulan panas itu kaca atau plastik transparan sebagai pengumpul sinar matahari. Jadi kalau misalnya, kan suka nanya kenapa kalau solar panel itu atasnya modelnya kayak kaca, kayak silikon kaca. Nah, kaca itu ternyata bisa apa ya namanya? Kan matahari bisa kayak gini, terus jadi kayak gini loh, mengerucut gitu loh, panasnya ke dia. Mengumpulkan ya, kayak mengumpulkan, mengakomodir si sinar itu untuk bisa berada di satu titik gitu loh. Itu kaca sama plastik transparan. Kalau kalian ingat kuliah perpindahan ya, gelombang, ada nggak sih perpindahan gelombang semester 3 yang pelajarin misalnya cahaya dari udara masuk ke air, terus ada nilai N-nya, ingat nggak?
Mata kuliah semester 3 gelombang ada kan? Fenomena gelombang Nah, optik. itu. Kayak gitu. Si kaca itu termasuk bahan yang bisa mengumpulkan sinar matahari. Karena proses perbedaan perbedaan sifat si udara masuk ke dalam sifatnya si kaca. Kan dari yang tadinya udaranya bergerak bebas masuk ke kaca kan padatan, berarti kan partikel yang sudah dibuat gitu loh untuk tidak bergerak. Itu salah satunya. Makanya kenapa solar panel atasnya itu bentuknya itu dibuat dari kaca atau biasanya kita pakai silikon atau PT. Nah, kalau perpindahan panas pada bangunan, kalau zaman dulu kan zaman dulu banget kan nggak ada AC kan. Tapi gimana caranya orang tuh tetap bisa panas tuh biasanya kolong rumahnya itu tinggi. Atau kalau kalian lihat, kan kalau kita mah langsung atap, kalau mereka tuh kayak nggak ada atapnya, tapi banyak antara, gimana sih saya ngejelasinnya? Kalau misalnya di begini nih rumahnya, nah antara pucuk rumah sama kita di bawah tuh ada kayak kolong gitu loh, sengaja dibuat. Terus biasanya di depan rumahnya ventilasinya besar. Jadi sengaja biar udara tuh masuk di atas, tapi di rumah yang di bawah itu sengaja dibuat kolong juga biar dimuter gini loh. Jadi kita tuh orangnya dari tengah-tengah, udara tuh muter gini sengaja. Biar sirkulasi udaranya bagus, jadinya nggak panas di rumah. Kalau zaman dulu kalau kita ngeliat rumah-rumah dulu banget, katakan rumah-rumahnya kayu kan orang dulu, bukan yang dari bata kayak sekarang. Kalau sekarang kan orang pakai AC semua. Nah, ini salah satu ruang yang tadi saya bilang di bawah atap mendapatkan panas. Jadi panasnya tuh naik ke atas, terus temperatur yang di bawah yang lebih dingin akan naik, jadi muter. Nah, bila intensitas radiasi mataharinya jatuh pada bidang atap miring, biasanya apa sih tuh yang di atas atap rumah kita, kan emang selalu dibuatnya miring kan. Nah, makanya yang di atas yang kosong itu bisa jadi pendingin. Gitu. Pun sebaliknya, ini bagian radiasinya. Kalau radiasi kan misalnya malam, suhunya kan lebih turun. Nah, sama kayak air nelayan makanya kalau nelayan perginya itu malam hari, karena kan anginnya itu dari darat ke laut kan lebih kenceng dibandingkan kalau dia subuh pulang. Tapi kayak gitu sistemnya. Konduksi pelepasan, makanya kalau misalnya rumah dulu masih pakai tanah, karena dia mau ngerubah tuh tadi perpindahan panas tanpa melewati perpindahan kitanya. Kayak air laut, kalau kalian mandi sore hari atau menjelang sunset ataupun malam, airnya tetap hangat karena dia konduksi. Jadi panas yang tadi siang baru diserap. Nah, itu salah satunya juga konduksi. Kayak gitu juga kalau rumah zaman dulu. Terus konveksi, misalnya udara yang bergerak, ada di dinding, ada ventilasi udara tadi, partikel-partikel gasnya juga berubah. Oke, oh cepet juga ya. Nah, kurang lebih ini tentang awalan termodinamika. Ini masih awal banget, karena nanti kita bahas termodinamika 0, 1, 2. Jadi saya udah nggak bahas lagi tentang perpindahan panas ya. Saya anggap kalian udah selesai di perpindahan panas. Udah paham gitu perubahan konduksi, konveksi, sama radiasi. Nanti tinggal masuk ke termodinamikanya. Tadi yang saya bilang 0 sampai 2, kemudian masuk lagi ke sistem. Jadi goal dari rekayasa thermal ini tadi saya bilang, di tahap 2 nanti ada namanya psychometric chart. Jadi kayak diagram psikometrik. Itu dimana untuk menghitung energi yang loss sama energi yang kalian butuhkan. Kayak kalian mau ngerancang ruangan, belum punya AC nih, pengen beli AC, pengen ngerancang AC. Nah, kalian rancang dulu di situ kira-kira panas yang bakal berpindah tuh berapa sih? Panas yang kalian butuhkan mau di dalam ini berapa? Energi entalpinya berapa? Nah, itu di psychometric chart. Goalnya nanti UAS-nya tuh soalnya psychometric chart. Tapi kan buat ke sana kalian harus tahu tentang termodinamika dulu, terus alat-alat atau sistem kerja di AC itu kayak gimana. Baru ke situ. Sekarang di FISIS lagi ngerjain juga kan? Ada praktikum itu kan? Praktikum refrigerator ya kalau nggak salah.
Ada, Bu. Tapi itu di fisis 2. Sama diagram Euler. Ya, pakai diagram Euler. Nah, itu kalau diagram Euler, sistem kerja AC-nya yang dinilai. Diagram Euler itu sistem kerja AC-nya. Kalau psikometrik, Cak, sistem lingkungan yang kita ingin buat. Jadi, misalnya ruangan kantor, berarti kantor yang ada AC-nya. Gitu. Sedangkan diagram Euler cuma AC-nya doang yang dibahas. Jadi dua itu sih yang bakal goalnya di rekayasa thermal. Sampai sini ada yang mau ditanyain tentang termodinamika, perpindahan panas. Ini saya kasih di mana ya? Di sini aja ya, di chat ya. Di chat saya. Baik, Bu. Gimana sih caranya gini ya? Gini. Di grup WhatsApp, Bu, di WhatsApp. Lah kalau yang nggak butuh, kalian menginiin orang dong. Kasihan. Nggak apa-apa, Bu. Di grup aja lah, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Boleh sih di grup juga. Mana sih grupnya? Ya, Bu, di grup lebih enak. Oke. Yang minggu kemarin udah kan ya? Udah masuk juga kan? Minggu kemarin itu apa tah? Oh, refrigeran. Minggu kemarin refrigeran itu kan bahan yang dipakai untuk nanti pendinginan. Refrigeran juga ntar ada jenis-jenisnya. Jadi refrigeran yang untuk dipakai pada saat refrigerator, kulkas, sama refrigeran dipakai buat AC itu beda. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nanya dong apa Ini kek? saya baru masuk grup. Iya. Ini Saya juga baru masuk grup, Bu. ya ini saya takut lupa ini kekurangan info. Ini Iya. kalau hadirnya gimana ya, Bu? Hadirnya. Kehadirannya. Mereka dimasukin nggak di grup? Masuk, saya baru masuk. Ini kan di web forum kuliah kan masih kosong. Iya. Belum ada web, belum ada forumnya. Itu kehadiran absensinya gimana tuh? Jadi kalau kamu udah ngisi di web, misalnya webnya tuh pasti saya buka karena buat bahan diskusi biasanya tetap saya buka. Mau ngisi di situ nggak apa-apa, tapi ini selalu saya screenshot. Jadi saya screenshot, nanti saya kasihnya itu ke bidang SPA, ke bagian SPA-nya. Jadi penentu kehadirannya dari Zoom ini ya? Iya. Ini berarti tiap minggu ya, Bu? Oh, kamu nggak masuk ya pas pertama ya? Teman-teman Iya, yang Bu, lain soalnya bisa saya kurang kasih info tuh ke teman-teman yang lain. Saya pikir udah pada tahu semua karena pas pertama kali. Saya baru minggu kemarin. Pertama kali 2 minggu yang lalu ya kalau nggak salah. Itu udah diinfoin jadwal-jadwalnya. Minggu kemarin juga webnya juga error itu, saya nggak bisa masuk. Oh, webnya error ya? Iya, Bu. Aku sempat screenshot sih pertemuan kita pertama, Bu. Iya, yang kedua juga saya udah sempat masuk, tapi yang ketiga sama yang pertama itu webnya bermasalah. Sempat tanya ke BPSI nggak? Kalau web bermasalah saya juga bingung ya gimana. Wah, saya ini sih belum sempat. Nggak itu ya. Waktu itu pernah sih, tapi semester lalu saya ngomongnya ya ke Kaprodi, minta tolong Kaprodi untuk diperbaiki webnya. Nah, kalau di saya ini kan karena kita beda jam ya, jadi kadang kalau di saya tuh juga nge-reach out web kuliah tuh susah. Saya nggak tahu apa karena perbedaan jamnya, jadinya di saya kadang udah beda hari. Nah, si mereka kan sistemnya masih pakai sistem yang sesuai dengan harinya yang di Indonesia kan. Iya. Gitu. Makanya kadang saya tetap kasih ke SPA nih, saya tanggal sekian ngadain video conference, kan ada screenshotnya tuh biasanya dikasih sama teman-teman di screenshot. Nah, saya kasih nih, gitu. Kalau untuk yang kelewat gitu gimana ya, Bu? Apa bisa diperbaiki nggak? Misalnya kita lapor ke BPSA karena kesalahan sistemnya. Harusnya sih bisa ke SPA online kalau yang salah itu BPSI-nya. Kamu tahu SPA online nggak? Enggak. Yang di blog, mahasiswa banyak soalnya ngantri di situ biasanya. Jangan sampai nunggu mau UTS. Yang di blog berapa ya? 1, 4 yang sebelah sini loh. Ini kan kita kan 4 di sini nih. Yang sebelah sini 3 ya? 3 apa 2 tuh? Yang SPA, tapi pas SPA langsung belok kanan.
Kalau kamu dari TU FTS nih, Iya, iya. dari TU Itu kan FTS, lurus. kan sebelah kanan ada SPA. Iya. Nah, itu belok kanan, ada SPA online. Oh, beda ya itu yang sama SPA biasa ya? Beda, SPA online khusus. Di situ biasanya mahasiswa ngantri kalau udah mau UTS, karena beda, kadang inputan absensinya suka beda. Ini enggak Pak, Bu, perlu Apa? kayak validasi gitu, kayak misalnya bukti apa gitu, atau harus lapor aja? Ntar ditambahin Kan kamu absensinya. pernah screenshot pada saat hari Sabtu kemarin kan? Iya. Nah, kamu kasih lihat, Pak, pada saat hari Sabtu, pada tanggal itu saya coba masuk tapi nggak bisa-bisa. Itu kan ada screenshotannya, kamu kasih lihat aja. Iya, oke. Jadi kan yang salah maksudnya bukan dari pihak kamu kan? Maksudnya Iya. kamu mau lapor kalau sistemnya nggak bisa kamu lihat gitu loh, web kuliahnya. Berarti ini kalau lapor harus datang langsung ya? Iya. Oke. Saya nggak tahu deh, UNAS udah boleh masuk belum sih mahasiswa? Saya juga. Dulu banyak yang masuk, tapi katanya semenjak itu langsung pas semesteran selesai online semua gitu, yang reguler dapat info. Tapi sekarang ada blended nggak di kelas lain, mata kuliah lain? Kalau mata kuliah saya memang nggak bisa dibuat onsite. Kurang tahu. Oh, mata kuliah kamu yang lain nggak ada? Kalau Nggak yang ada lain yang ada yang onsite? onsite, ada. Kalau Kalau praktikum, yang online semua, Bu. Oh, online kecuali semua. praktikum sama ini Bu, sama metode praktikum sama KP itu absensinya langsung. Nah, kalau lagi datang ke kampus aja gitu, minta ke SPA. Soalnya kadang kalau mau UTS tuh ngantri mahasiswa. Jadi jangan ditunggu pas mau UTS. Ini udah datang semua, Tuh, lagi di mau di screenshot maksudnya sama saya. Soalnya kan selalu di screenshot buat jadi laporan tuh. Oke. Ya udah, Bu. Nah, screenshot lagi. Aktifin kameranya. Belum semua. Tadi anggap nggak masuk loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 doang ya? Ya. Oke. Bener nih, si Anita mana Anita? Tuh, dia kabur. 1, 2. Oke. Itu lagi ya. Sip. Dah. Ada lagi yang mau ditanyain? Tanya apa kayak gitu? Kalau minggu depan di grup lagi, Bu, jadwalnya, Bu. Minggu depan itu bukan ini ya, bukan rekayasa thermal, tapi kelas lain. Jadi tiap 2 minggu. 2 minggu, Oh, oke. 2 minggu gitu. Oke. Sampai nanti pas tugas kan di sesi ke 6-7. Tapi yang 7-nya itu modelnya KP karena yang waktu sesi 1 saya belum masuk kan. Jadi kalian punya waktu 2 minggu ngerjain tugas, habis itu baru UTS. Habis itu baru masuk ke tahap kedua. Tahap kedua kayak gini lagi, conference. 2 minggu, habis itu kalian baru tugas. Soalnya kemarin sepakat tugas 2 itu kalian yang presentasi. Kan saya presentasi nih, ngasih materi. Tugas 2 kalian gantian presentasi. Tapi di tahap kedua nanti. Mungkin di minggu ke-11 kali ya, 11, 12, 13. Kan kalian banyak tuh orangnya. Ada lagi? Gini ya. Oke. Kalau nggak ada lagi, ini nanti saya masukinnya di grup ya. Masuk semua kan di grup? Iya, Bu. Oke, sip. Masuk, Bu. Oke, kalau nggak ada lagi, berarti bisa di close. Ini bisa nggak sih? Oke. Sebentar, saya mau screenshot ininya juga. Kalian di chat, kalian ganti namanya, nama beneran deh sama NPM. Biar saya langsung screenshot di partisipannya. Minta tolong nama kalian, di situ diganti nama lengkap plus NPM-nya. Jadi partisipannya langsung saya screenshot.
Oke. Marcella belum, Tommy belum. Diana belum ganti. Iya, Bu. NPM-nya tambahin. Tommy, NPM. Marcella, NPM-nya. Oke, Diana. Aku udah, Bu. Ya, udah. Tommy. Oke, sip. Saya screenshot dulu. Oke, thank you. Terima kasih. Sama-sama Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh. Terima kasih, Bu.